Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah ya na'ala bi nikmati sama iman. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah ya nabi ba'da. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ba'du. Fa ya ayyuhal muslimun ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jamaah sholat maghrib isya dan buka bersama di mushola rahimakumullah. Yang utama bersama-sama kita selalu bersyukur atas nikmat Allah. Pada malam ini masih diberi kesempatan untuk jalan dari rumah ke tempat ini, tempat yang mulia ya, dengan enak, nyaman, tidak kurang satu apapun. Alhamdulillahirabbil alamin. Salawat dan salam juga kita sanjungkan ke Nabi Agung Muhammad SAW atas limpahan teladan yang diberikan. Tidak ada satupun yang tidak diberikan Nabi kita Muhammad SAW, sehingga kita masih bisa melaksanakan dan melestarikan sunnah-sunnah Nabi Muhammad SAW. Jamaah rahimakumullah. Kemarin yang lalu kita membahas tuntas tentang membedakan antara daging kurban dan daging akikoh ya. Jadi kalau Bapak Ibu sekalian masih ada beras boleh japri ya. Japri dalam wajam diterima ya. Dan hari ini takmir membuat judul dasarnya sholat malam atau sholat tahajud. Apa latar belakangnya? Apa syaratnya? Apakah kita sudah menepati sholat malam? Apakah sesuai dengan syarat-syarat yang digariskan agama dan sunnah Nabi? Mari sama-sama kita adakan cek dan dicek ya, ibu sekalian dan bapak sekalian. Judulnya The Miracle of Tahajud. Ini judulnya mantap. Nah, sesuatu yang dasar ya, satu yang miracle, satu yang yang istimewa, yang spesial, yang betul-betul miracle itu padan katanya ya dasar ya. Miracle. Ya, jadi tahajud, ibu-ibu sekalian, yang perlu dipahamkan pada malam ini bahwa banyak ulama yang berpendapat bahwa sebelum Nabi itu bermi'raj, ibu paham ya, mi'raj dari Palestina ke Sidratul Muntaha itu mi'raj. Sebelum Nabi bermi'raj ya, untuk menerima wahyu sholat 5 waktu, maka ulama berpendapat bahwa sholat tahajud itu adalah kewajiban, fardu ain ya, fardu ain sholat tahajud ya, sebelum mi'raj. Sehingga ketika itu sholat malam wajib ya, hanya dilakukan oleh Nabi Muhammad dan para sahabat dan istri Siti Khadijah. Belum menyebar kemana-mana. Jadi karena Islam baru berkembang di daerah Mekah ya, diwajib atau fardu ain. Namun setelah Mi'raj perintah turun 5 waktu, maka sholat tahajudnya jadi sunnah muakkad. Ibu tahu apa itu sunnah muakkad?
Ada yang tahu ibu sunnah muakkadah atau sunnah muakkad? Sangat dianjurkan, sangat dianjurkan. Bukan hanya sekedar sunnah ghairu muakkad, sunnah biasa. Jadi kita ada mengenal sunnah muakkadah dan sunnah ghairu muakkadah. Tahajud ini termasuk muakkadah, nah yang sangat dianjurkan dan tipis sekali dengan fardu ain. Maka ketika akhirnya turun perintah sholat 5 waktu, disampaikan seterusnya kepada seluruh umatnya, saya kepada kita pada hari ini dan kepada anak cucu kita mendatang, bahwa sholat 5 waktu ya ini adalah tiang agama, ya, tiang agama. As-sholatu imaduddin. As-sholatu imaduddin. Lanjutkan Pak. As-sholatu imaduddin, sholat itu tiang agama. Ya. Kemudian setelah sholat yang tahajud tadi, sholat sunnah muakkadah, ternyata manfaat dan faedahnya banyak sekali ya. Yang nanti ibu baca di artikel yang sudah saya tulis ini ya. Agak panjang tapi ini karena nggak bisa diringkas lagi ya. Yang jelas sunat tahajud ini merupakan pintu utama untuk umat itu. Yang pertama adalah ampunan dari Allah. Seluruh dosa sebesar lautan ya, 7 lautan sekalian, seluas langit dan samudra ibaratnya dosa itu. Tapi kalau sering sholat malam dan selalu sholat malam, insya Allah dosa-dosa dihapus. Setelah dihapus tentu ada fadilah lain, yaitu bahwa yang tercatat sebagai umat yang akan masuk surga adalah orang-orang yang melestarikan sholat tahajud. Ya, gitu ya. Nanti bisa dialog ya. Ini kan intinya begitu. Orang-orang yang rajin sholat tahajud, tidak malas-malasan, ya. Maka di tulisan ini saya katakan ada beberapa catatan penting bahwa kalau kita malas sholat tahajud ya, maka dibagi dalam Al-Muzammil 1-6 ya. Yang artinya wahai orang-orang berselimut. Ini berselimut itu berarti AC-nya dingin ya Pak Toyib, AC-nya dingin, bersama nikmati tidur dengan nyenyak, ya. Sehingga ketika azan terdengar, ketika alarm berbunyi jam 3 untuk sholat tahajud itu bukan dibuka selimutnya, tapi dirapatkan selimutnya, ditarik ke atas biar rapat. Ya. Seolah-olah nggak mendengar alarm. Kalau perlu alarm dipegang. Ya, jadi saya ulangi lagi. Ketika alarm berbunyi bukan justru selimut dilepas kemudian ambil wudhu untuk sholat malam. Yang ada kebanyakan manusia adalah selimut dirapatkan kembali, alarm dipegang, HP-nya dimatiin, ya. Menikmati tidur ya. Saking dinginnya AC. Ya. Itu yang terjadi ya. Jadi di sini Allah sudah gariskan dalam firman-Nya kecuali sedikit. Nah, yang sedikit ini adalah orang-orang yang suka sholat malam, sholat tahajud melestarikan. Semoga termasuk kita semua, Allahumma amin. Ibu, amin ya Bu. Ahli sholat malam, ya. Itu yang kita doakan ya. Maka itu mari sama-sama kita pahamkan bahwa sholat tahajud ini salah pintu untuk bisa masuk gerbang surga. Nah, yang kita nantikan.
Baik. Dalam satu riwayat dikatakan, kerjakanlah sholat malam tahajud, karena sholat malam itu kebiasaan orang-orang yang soleh sebelum kamu dahulu. Sebelum kami terdahulu, juga suatu jalan untuk bergantung diri kepada Tuhan Yang Maha Esa, juga sebagai penebus pada segala kejahatan, juga mencegah dan serta dapat menghindarkan penyakit dari badan kita nih, ya. Jadi nggak ada orang ahli tahajud itu kok sakit-sakitan ya. Biasanya orang ahli tahajud itu ya badannya segar, enak gitu. Kena angin dingin juga segar gitu ya. Nah, Ungaran ini akhirnya kayak kulkas airnya ya. Jadi rasanya enak sekali gitu kan air dingin itu. Hilang ngantuknya, hilang meriangnya, terus kita ambil sajadah dan sholat tahajud. Kemudian dalam sebuah hadis yang lain, bahwa pada sepertiga malam terakhir Allah akan turun, ya. Allah akan turun ke langit dunia dan mengabulkan permintaan hamba-hambanya. Dalam sabdanya Rasulullah sampaikan, Rob kita turun ke langit dunia pada sepertiga malam yang akhir. Nah, sepertiga malam yang akhir ini nanti kita kupas ya, malam akhir. Pada setiap malamnya. Kemudian berfirman, orang-orang yang berdoa kepadaku akan kukabulkan. Orang yang meminta sesuatu padaku akan kuberikan. Dan orang yang minta ampunan dariku akan ku ampuni. Riwayat Bukhari dan Muslim. Jadi sepertiga itu ada 3 istilah, ya. Karena tahajud itu sebenarnya disunahkan ba'da isya, nanti ba'da isya itu boleh sholat tahajud, ya. Setelah isya mbak berawal bertahajud. Kemudian sepertiga pertama itu antara ba'da isya sampai jam 11-an, ya. Seperti yang kedua jam 11 sampai jam 2, ya. Yang terakhir yang dimaksud Nabi ini adalah sepertiga yang ketiga, yang akhir yaitu jam 2 sampai adzan subuh menjelang tiba. Saya tanya ibu-ibu, kira-kira sepertiga pertama, kedua atau ketiga? Tiga. Buat yang pertama ini. Bapak yang pertama ini. Memang ada hadis ya? Ada ya. Jadi ada 3 sepertiga tadi itu. Cuman syarat yang lain, ya. Syarat yang lain Allah tegaskan bahwa mengapa sholat tahajud itu, ya, disyaratkan harus tidur dulu barang sejenak. Kaitan sakleran 10 menit, 15 menit, ya. Harus tidur dulu. Ya, syaratnya begitu ya. Kira-kira yang sepertiga malam pertama ini tidur dulu enggak? Jam 10 siang, jam 10 pagi gitu. Tidurnya pagi ini gimana Bu? Jadi pagi udah tidur sampai siang sampai sore menjelang asar ya. Udah tidur ya. Nah ini nanti diskusi ya. Yang jelas sholat tahajud yang sempurna fadilahnya adalah melalui tidur dulu ya. Berarti yang dimaksudnya adalah sepertiga malam yang terakhir utama. Sehingga kenapa yang sempurna yang sepertiga malam terakhir? Karena diharapkan Bapak Ibu itu tidak habis sholat tahajud terus tidur, tapi terus baca Quran, kemudian zikir sampai terdengar azan, sekalian azan, sholat fajar, kemudian sholat subuh ke masjid atau apa ya. Nah itu sempurna, sempurna ya, itu ya. Nah ini ada penjelasan yang B ya, halaman kedua. Para ilmuwan yang melakukan penelitian akan hal ini telah berhasil mengungkap fakta bahwa menurut teori pikiran manusia pada saat bangun tidur di malam hari
gelombang otaknya masuk pada gelombang alfa dan theta. Ini ilmiah ya, gelombang alfa dan theta. Ini kalau yang buku tadi yang namanya seperti Kemal tadi dengan gelombang alfa dan theta ya. Yang C, gelombang alfa merupakan pintu masuk ke pikiran bawah sadar atau suprasadar, dan pada saat seseorang berada pada gelombang ini, pikiran akan merasa sangat rileks, santai dan fokus. Pada fase ini, otak akan memproduksi hormon kebahagiaan dalam jumlah banyak yang otomatis akan membuat pikiran dan jiwa merasa tenang. Ya. Pancaran gelombang otak ketika seorang mengerjakan sholat tahajud dan berdoa saat bangun tidur sangatlah kuat. Upayakan untuk selalu bersyukur dan berkhusnuzon kepada Allah dengan segala hal yang beri ketetapan Allah ini. Ya, jadi ini beberapa syarat-syarat ini semoga bisa memperbaiki kita. Apakah kita sudah sesuai bangun ketika malam terakhir, kemudian kita sudah tidur dulu ya, sehingga apa yang disyaratkan hadis ini dan juga ayat-ayat Allah ini betul-betul dapat kita rasakan pada jiwa raga kita ini, dan kita akan menjadi sehat lahir dan batin ya. Itu kiranya ya yang perlu kita sampaikan pada pengantar ini, dan waktunya juga sekarang saya juga cepat sekali. Yang jelas, ibu-ibu, bapak semua yang suka sekali menghadiri azan, menghadiri majelis seperti ini, orang baca Quran dan macam-macam, maka ibu akan lepas dari pasal-pasal yang didakwakan Allah. Loh, pasal didakwakan itu gimana? Ya. Orang lain di dunia ini ketakutan dengan pasal yang dibuat oleh jaksa atau polisi. Wah, nanti melanggar lampu merah kena pasal 145. Ya. Gitu kan? Mencuri kena pasal 130 ya. Bohong, membohongi orang lain, menipu orang lain kena pasal 25 dan seterusnya. Ketakutan ya. Pasal yang dibuat oleh manusia kita ketakutan. Dipegang polisi ya, di BAP macam-macam udah ketakutan, kena jurusi macam-macam. Nah, itu manusiawi. Tapi kalau tidak takut dengan pasalnya Allah yang lebih mengerikan ya, coba kira-kira ibu bayangkan ya bapaknya, kita naik dalam satu kapal yang raksasa, kapalnya itu ibu ngomongnya ya, kapal raksasa itu ada sepak bolanya, ada lapangan sepak bola. Maksudnya pernah merasakan nggak? Naik kapal ada lapangan sepak bolanya, ada lapangan golfnya, itu mungkin sepak ini, lapangan golfnya, lapangan badminton, lapangan voli, macam lengkap semuanya, ya. Ada kelab malamnya, ada macam-macam semua, karaoke macam-macam semuanya. Kemudian ketika di tengah laut, ya, tengah laut, ternyata ada yang bocor, ya, ada yang bocor, mesinnya itu kena air. Sehingga sinyalnya merah itu mesinyalkan nakoda perintahkan agar semua siap-siap terjun di tengah lautan yang tidak ada rumah, nggak ada penolong. Kira-kira ibu, bapak ibu ini rasa hati gimana? Mesti ciut, orang renang, gak kono kan hiu, kan paus, biar anakku, biar putuku, biar omahku, ya, biar hartaku, macam. Yuk, kita bayangkan betul, ya. Itu baru dunia. Nanti di akhir itu kita dikirim ke Yaumul Masar, tiba di Yaumul Sirat. Yaumul Sirat hari melewati jembatan Sirat yang tidak nampak oleh mata. Awang-awangan. Di bawah itu pulau penuh dengan api yang menyala-nyala, menggelegar. Kita lewat atasnya itu tanpa melihat ada jembatan di situ. Sirat itu nggak kelihatan, tapi bagi orang beriman akan nampak menjadi jalan tol. Ya, orang yang imannya tebel itu jadi nggak jalan tol. Orang nggak beriman nggak kelihatan, maka begitu melangkah jegur, maka jegur ya. Di sana adalah ada surga.
Jadi kalau ibu yang beriman dituntun ada jalan tol maka lari ya, secepatnya. Itu seperti itu ya. Jadi kalau tidak mau melihat bawahnya api, melihat depannya adalah jalan tol, jembatan Sirat, maka banyak ngaji, banyak baca Quran, banyak bermajelis. Ya. Ini yang banyak saya lama-lama dari ibu maksudnya dia, bawa sedikit. Ya mungkin sibuknya kedingin gitu kan ya. Itu kira-kira pengantar diskusi pada malam ini. Mungkin Bapak Ibu ada yang kurang jelas masalah tahajud ini. Syarat fikihnya sudah jelas. Jadi sebaiknya kalau belum tahu ditanyakan dan diperbaiki sehingga menjadi sholat tahajud yang sah, yang baik sesuai dengan fikih. Demikian, kurang maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.